Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita akan belajar bersama kembali dengan Sniper Candle, channel yang memberikan edukasi mengenai analisa candlestick. Kita akan masuk dulu ke time frame 5 menit ya, abang-abang ya, supaya abang-abang mendapat gambaran akan kemana arah harganya. Ini tren turun, bang ya. Tren turun, di sini terjadi pembalikan arah harga di sini ya. Dan akhirnya resisten ini di break. Nah, inilah terjadi kenaikan di sini. Kenaikan tersebut akhirnya digagalkan oleh rejection. Akhirnya tren menjadi turun. Apakah tren turun ini, yang jadi pertanyaan ya abang-abang ya, apakah tren turun ini akan mengikuti di time frame 5 menit ini? Geser ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah time frame tersebut apakah penurunan tersebut akan mengikuti time frame 5 menit, yaitu tren globalnya adalah turun, atau hanya penurunan sementara sampai mendekati support kemudian akan naik kembali. Di sini menjadi FTT uptrend. Yang penting kita di sini udah mendapatkan resisten tidak saling menembus ya. Ingat bang ya di situ. Oke. Baiklah, kita masuk ke marketnya. Di TF 1 menit kita sudah ada resisten. Oke bang, kebayang ya. Saya akan menjelaskan sebelum kita melakukan open posisi bang ya, karena di sini belum kuat untuk melakukan apapun juga. Begini, ini tren lagi naik bang. Ada penolakan, terkonfirmasi candle merah. Sebentar, tunggu ya. Ini di akhir periode Marubozu. Tidak kuat, biarkan saja dahulu. Apalagi ini ada support, udah biarkan saja dahulu. Nah, rejection terkonfirmasi candle ini, informasinya naik. Resisten ini berarti tidak kuat dong untuk terjadi penurunan harga. Karena apa? Karena ini kan trennya naik di sini ya. Nah, oleh sebab itu terbentuklah kembali support, munculnya candle hijau. Nah, candle hijau ini tidak bisa menembus resisten abang-abang. Tidak bisa melanjutkan kenaikan informasi dari support yang ada di sini, sehingga terbentuklah resisten kembali. Terbentuklah resisten kembali di sini untuk memberikan instruksi penurunan harga. Nah, di sini bang, saya skip ya. Kemudian di sini ada penolakan lagi, tidak bisa melanjutkan kenaikan. Ini harga menjadi turun, namun abang-abang, kalau ini belum ada ya. Ini kalau belum ada ya abang-abang. Yang abang lakukan apa nih kalau seperti ini? Sell ya. Saya yakin sell gitu. Abang harus perhatikan ini ya. Itu harga terendah yang belum pernah dicapai, apalagi di breakout. Sehingga kalau abang OP 2 menit, 3 menit, harga akan naik tuh bang. Karena apa? Ada ini belum kuat untuk terjadi penurunan harga gitu. Jadi saya akan selalu ingatkan lagi bahwa harga-harga terendah, tertinggi, abang-abang juga harus menilai apakah sudah pernah dikalahkan atau belum gitu. Kalau belum pernah dikalahkan berarti jangan
melakukan open posisi dahulu. Karena apa? Karena itu tidak kuat sama sekali. Begitu ya. Apakah kita akan open posisi di sini yang sudah mendekati ini? Sebentar, kita coba lihat dahulu. Sempat nggak ini? Saya rasa nanti dulu bang ya. Saya rasa nanti dulu. Sudah terlalu dekat. Nah, ini kan jadi loss kalau sell di sini bang. Karena apa? Ini harga terendahnya belum pernah dicapai. Walaupun kita lihat resisten tidak saling menembus, naik lagi bang. Karena ini belum kuat, candle ini ya belum kuat. Harga terendahnya belum pernah dicapai. Nah, akhirnya tertahan lagi di resisten sini, bertemu lagi resisten di sini. Oke. Mudah-mudahan paham bahwa berarti ini masih melanjutkan turun. Untuk naik nggak sanggup-sanggup Bang. Nah, ini kan kalau dilihat, walaupun ini ada support ya, body kecil harga turun, body penolakan harga turun gitu, bertemu resisten. Secara body ini sudah kuat dan cukup jauh dari support. Abang bisa sell di sini ya. Berbeda halnya dengan ini, walaupun arah harganya bagus turun, tapi ini ada SNR. Yang namanya SNR semuanya bisa dikalahkan. Nah, ini supportnya masih jauh, bisa OP sell di sini. Nggak usah lama-lama, 2 menit karena sudah dekat. Oke bang, kemudian yang berikutnya, wow, kemudian yang berikutnya, sebentar ya bang ya, saya bakar rokok dulu sambil kita cerita-cerita. Nah kemudian ini lagi bang, ini kan dia bertemu dengan support yang ada di sini. Resisten ini ya ingin turun gitu. Nah, saya bilang hanya 2 menit saja gitu. Karena apa? Tuh akhirnya terbentuk lagi support di sini bang. Nah, kan kalau kita perhatikan ini seperti pembatalan harga ya bang ya. Bukan seperti pembatalan harga, memang pembatalan harga. Ini support, ini resisten gitu. Saya geser biar lebih jelas. Saya besarkan lagi ya. Ini support, ini resisten. Oke bang. Nah, candlestick yang hijau ini secara body sudah mengalahkan abang-abang. Tapi ingat bang, sebenarnya dia belum mengalahkan harga terendah yang ada di sini. Kalau abang OP di sini ini riskan. Ini kebetulan saja dia seperti ini. Saya udah tes beberapa kali, probabilitasnya 50-50 bang, gitu. 50-50. Halnya sama saja dengan yang seperti di sini. Nanti saya jelaskan saya OP-nya bang. Seperti ini. Kalau ini belum ada, kan ini berarti take profitnya di sini bang. Lihat bang, ini harga terendahnya belum dicapai, naik lagi gitu. Nah, makanya kalau ada harga terendah seperti ini, baiknya abang tunggu dahulu ya, abang tunggu dahulu.
kalau abang sudah mahir di sini, sebenarnya abang bisa melakukan open posisi selama 3 menit. Karena apa? Karena ini sudah terdeteksi FTT, resisten. Jadi abang bukan open posisi di sini, tapi open posisinya di sini abang-abang. Kita lebih lanjut lagi ya, melakukan analisanya, melakukan open posisinya juga. Karena apa? Karena ini ya, candlestick ini ya, ini sudah mengalahkan support di sini. Memang ada lagi di sini abang-abang gitu, tapi kita kuat sudah ada resisten. Oleh sebab itu, karena ini juga arah harganya naik gitu, ini sudah ingin menembus ini, kita harus mempersiapkan OP yang lebih panjang karena akan terjadi seperti ini. 3 menit gitu. Abang latih dulu yang seperti ini di demo ya, karena ini agak sulit yang di sini. Yang menjadi pokok perhatian adalah abang saat melakukan open posisi, walaupun terdeteksi seperti ini adalah pembatalan harga, ini ada harga terendah, hati-hati. Lebih baik tahan terlebih dahulu. Jangan sampai yang seperti ini kasusnya nih, karena ada harga terendah. Ini kan kejadian ini sama ini sama bang. Oke. Saya ingin menerangkan di situ supaya abang-abang jangan salah langkah. Kalau ini kita tarik bang ya, kenapa saya bilang bahwa di sini bahaya untuk melakukan open posisi. Kalau kita tarik ini malah grafiknya adalah naik. Agak kurang jelas ya di situ ya. Coba saya pakai ini ya. Ujung ini bertemu ujung ini, malah arah harganya naik bang, bukan turun gitu. Sehingga yang open posisi di sini tidak kuat sama sekali. Jangan dulu open posisi. Oke ya, clear di situ. Nah, bagaimana tadi kita melakukan open posisi abang-abang? Jadi gini ceritanya. Ini kan udah ketahuan bahwa di 5 menit dulu ya. Di 5 menit. Tadi saya bilang bahwa oke, kita sudah ada modalnya resisten. Tadi saya bilang ingat-ingat ya gitu. Ini berarti menandakan trennya kan turun bang. Paham ya? Nah, kemudian pada saat kita masuk ke market, yang terjadi adalah ini sudah ada kan, yang ini belum ada. Kesini semua belum ada, benar kan bang? Nah, dia bertemulah dengan support di sini. Oleh sebab itu di sini belum kuat, sehingga terjadilah support. Saya geser ke sini lebih jelas. Karena di sini ada support global, sehingga di sini terjadilah support untuk meminta kenaikan dulu arah harga. Namun kalau kita lihat ini supportnya, ini candle hijau itu kecil sekali gitu, nggak kuat untuk terjadi kenaikan harga. Oleh sebab itu muncul lagi lah candlestick warna hijau, warna merah ini, doji, yang bodinya kecil, berarti tidak kuat juga untuk ini kan. Yang hijau bertemu merah ini kan resisten. Apalagi ini candlestick yang merah ini kecil sekali. Permintaan untuk harga turun itu sangat lemah. Oleh sebab itu muncullah lagi nih support bang. Nah, support ini kan informasinya kenaikan harga. Oke bang. Nah, saya bilang tadi apakah kita OP sini? Jangan dulu, karena ini ada resisten. Ini secara body kan kuat, sudah mengalahkan ini
resisten yang ada di sini, tapi berhadapan dengan resisten di sini. Apalagi ini trennya turun lagi gitu. Nah, setelah itu muncullah, karena ini ada resisten, terjadi penolakan harga. Abang lihat ya, candle penolakan harga itu di basic candlestick seperti apa. Salah satunya ini. Nah, penolakan harga ini kan turun, candlestick warna hijau ini yang besar. Nah, ini juga turun gitu. Terbentuklah resisten kembali, dan body dari merah ini maupun sumbu sudah mengalahkan ini, sehingga kita OP lah di sini 2 menit, Bang. 2 menit ya. Kenapa kita berani OP? Karena ini FTT turun. Ini bertemu resisten yang tidak menembus resisten yang ini, dan body yang merah juga mengalahkan body yang hijau, sehingga ini kuat untuk terjadi penurunan. Kenapa 2 menit? Karena di sini ingat, sebentar. Nah, di sini sudah dekat dengan support. Tuh, begitu Bang ya. Disitulah kita melakukan open posisi. Nah, Abang lihat tuh, turun lagi. Mudah-mudahan paham ya untuk open posisi kita yang pertama. Kita lihat di 5 menit seperti apa. Resisten berbentuk support. Ini penolakan ya. Kenapa sih ada penolakan? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ada nih, ada harga terendah dari support yang belum ditembus. Nah, namun poinnya ini ada resisten Bang ya. Oke, ingat lagi tuh Bang, ini ada permintaan. Ini candlestick yang ini kan candlestick yang tidak kuat ya, penolakan. Nah, semuanya yang saya lingkari itu harganya naik semua Bang. Wajar di sini menjadi support. Nah, kita lihat support ini memberikan informasi kenaikan arah harga. Namun candle hijau yang terjadi turun semua. Dan ini pun juga candle-candle yang tidak kuat nih Bang. Hati-hati, terjadi penurunan lagi arah harganya. Kita siapkan kalau ini bagus. Dua menit. Kuat tidak Bang tuh Bang? Nah Bang, saya garis ya, biar abang-abang lihat jelas banget nih. Nah, candle sumbu hijau ini belum pernah disentuh atau apalagi di break oleh candle merah yang ini. Standby dulu, berarti belum kuat itu. Udah, nanti dulu Bang, nanti dulu. Jangan buru-buru lah, jangan setiap candle di OP terus. Terlihat ya yang tadi saya garisin Bang, biar abang-abang semakin jelas tuh. Nah, ini resisten Bang, minta harga turun memang. 2 candle kecil-kecil pula, apalagi ini candle penolakan, harga naik gitu. Nggak kuat, iya nggak kuat sama sekali itu. Tidak kuat sama sekali untuk penurunan harga. Walaupun tadi ya FTT
downtrend. Nah, kita coba siapkan bang 2 menit. Tuh bang. Wah, penolakan bang ya, penolakan. Cukup bang ya, cukuplah. Kita mulai juga dari berapa tadi bang? Nah, kalau yang seperti ini hati-hati lagi bang, karena ini kan saya bilang FTT downtrend ya. Kenapa saya open posisi di sini? Di sini ya kita open posisinya 2 menit saja. Kenapa? Karena ini FTT downtrend. Kita menyalahi arah harga ini. Menyalahi arah harga jangan lama-lama. Cukup 2 menit saja. Gitu. Nah, saya mulai dari sini penjelasannya. Pada waktu saya garisin yang pertama. Kan ini downtrend bang ya. Nah, ini terjadi support kenaikan arah harga, walaupun ini informasinya turun semua bang. Nah, akhirnya terjawablah penurunan arah harga tersebut dengan apa? Resisten. Muncullah candlestick berwarna merah. Nah, tadi kan saya garis ya bang. Nah, saya garis gini. Nah, bang, lihat. Saya suruh abang lihat ya, bahwa apakah candlestick yang merah ini bisa mengalahkan harga terendah dari candle yang hijau ini. Yang hijau ini. Ternyata kan tidak ya. Kalau tidak, berarti tidak kuat untuk melakukan penurunan harga. Makanya saya tidak mungkin melakukan OP sell di sini. Walaupun ini resisten, trennya lagi turun, konyol. Ini kan harga terendahnya belum pernah dicapai bang. Gitu. Nah, ternyata setelah resisten, oke bang, muncullah penolakan harga, terkonfirmasilah menjadi support di sini.
Dan candlestick yang hijau ini membreakout dari resisten baik body maupun sumbu. Ini arah harganya naik lagi gitu. Karena ini FTT downtrend, COP-nya nggak lama-lama, 2 menit saja. Kan tadi saya bilang, nah sudah ada penolakan ya. Ya karena apa? FTT downtrend gitu bang, 2 menit saja gitu. Karena nggak lama lagi itu harga akan turun. Nah terbuktikan akhirnya ini sudah terjadi penolakan, terbentuklah doji. Ini informasinya, namun harga ini masih naik bang. Oke bang, di situ kuatnya kita melakukan open posisi setelah membreakout harga tertinggi yang pernah dicapai oleh candlestick berikutnya. Yang menjadi pokok di video kali ini adalah abang-abang harus benar-benar memperhatikan harga yang pernah dicapai oleh candlestick berikutnya. Sebelumnya ya, candlestick sebelumnya. Oleh sebab itu di awal tadi video saya jelaskan ke abang-abang semua mengenai kenapa kalau OP sell di sini bisa loss. Ada ini. Saya mulai videonya kan itu bang, menjelaskannya. Berbeda halnya OP sell di sini ini lebih kuat walaupun arah harganya naik. Nah, yang saya bilang bahwa OP sell di sini tidak bagus karena ini. Tapi ini secara kebetulan saja. Kalau kita lihat ini kan sama-sama ini kasusnya. Probabilitasnya 50-50. Daripada probabilitasnya 50-50 lebih baik kita yang kuat-kuat saja bang. Nah, oleh sebab itu video edukasi yang kali ini saya ini menitik beratkan kemana, ke harga yang pernah dicapai oleh candlestick sebelumnya untuk patokan kita melakukan open posisi. Mudah-mudahan abang-abang paham, karena saya menurut saya cukup detail saya menjelaskan semuanya. Dari ini beberapa video sebelumnya juga saya sering kali ya meminta abang-abang untuk melihat, saya garisin begini, sudah menyentuh belum gitu, atau membreakout. Nah, mudah-mudahan abang-abang lebih teliti lagi dalam menganalisa candlestick. Menurut saya cukup dulu abang-abang semua. Insya Allah di akhir minggu ini saya akan upload video ya, mumpung lagi libur, ada waktu kita belajar bersama. Semoga mendapatkan manfaat untuk saya dan abang-abang semua. Dan saya minta untuk abang-abang yang baru bergabung, baru melihat video ini, apabila menurut abang analisa ini bermanfaat, silahkan di subscribe supaya notifikasinya akan muncul apabila saya upload video. Dan untuk abang-abang yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar-komentar dan saran, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar, saya berterima kasih sekali. Karena masukan-masukan tersebut atau komentar menjadi kita akan lebih baik lagi ke depan. Begitu saja untuk video kali ini. Selamat malam, selamat belajar, dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.